femisida terjadi di Indonesia. Pembunuhan terhadap perempuan kerap dipandang sebagai properti terjadi di Indonesia. Perlu upaya keras memutus kejahatan ini. Di Lampung, remaja AL diperkosa, dibunuh, dan dirampas telepon genggamnya oleh Herman, pamannya sendiri. Herman sempat melarikan diri ke Sumatera Selatan sebelum dibekuk polisi pada 1 Juli. Kasus lainnya, Rizky Nur Arifamawati dibunuh oleh suaminya Andika Ahid Widianto di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu 30 Juni 2024. Saat ditemukan oleh keluarga dan warga, jasad korban tidak berpakaian dan terluka di kepala. Ada bayi mereka di antara tubuh korban dan pelaku yang hanya terdiam. Hasil investigasi, tuduhan perselingkuhan terhadap Rizky yang tengah hamil 2 bulan tak terbukti. Di hari yang sama, Sulistiawan tega membakar istrinya Suci Rahmawati di kota Tangerang, Banten. Menurut para saksi, pelaku dan korban sering bertengkar. Saat ini, Suci dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang berakhir dengan pembunuhan terjadi berulang di Indonesia. Fakta ini diketahui dari pemberitaan harian Kompas ataupun tulisan dari Raini MP Huta Barat, Komisioner Komnas Perempuan, pada 23 Februari 2021. Meskipun demikian, selama ini kasus-kasus tersebut cenderung ditangani sebagai kasus kriminalitas murni. Padahal, jika dicermati lebih jauh, pembunuhan itu lebih tepat digolongkan sebagai femisida. Di beberapa negara lain, kasus femisida dilakukan ayah, saudara laki-laki atau suami terhadap anak perempuan, saudara perempuan atau istri yang dinilai mencoreng kehormatan keluarga. Untuk lebih jelasnya, femisida terjadi karena ada dorongan hasrat dominasi, penaklukan, agresi, dan penikmatan, mengingat perempuan sebatas dianggap sebagai properti. Umumnya, kasus-kasus seperti ini dilatar belakangi motif berlapis, misalnya karena cemburu, ketersinggungan maskulinitas, menolak bertanggung jawab, kekerasan seksual, dan menolak perceraian atau pemutusan hubungan. Pada Januari 2024, Komnas Perempuan mempublikasikan adanya 237 kasus indikasi femisida di Indonesia pada 2021, 307 kasus pada 2022, dan 159 kasus pada 2023. Femisida intim menjadi kasus terbanyak dengan suami, mantan suami, pacar, mantan pacar, atau pasangan kohabitasi sebagai pelaku. Kerentanan menjadi korban femisida dialami pula oleh perempuan disabilitas, pekerja seks, transpuan, dan perempuan dengan orientasi seksual minoritas. Masyarakat dan pemerintah, khususnya jajaran penegak hukum, wajib memahami hal ihwal tentang femisida. Pengetahuan ini menjadi langkah jitu guna menangkal hingga menentukan cara penanganan kasus yang tepat. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat tegas dilakukan dan memupus stigma perempuan sekedar sebagai properti.